Jean-Paul Sartre berpendapat bahwa manusia terkutuk untuk bebas. Artinya, manusia selalu memiliki pilihan, bahkan ketika memilih untuk tidak bertindak. Dengan kebebasan itu, datang tanggung jawab penuh atas segala konsekuensinya. Bayangkan sebuah dunia yang tidak pernah benar-benar selesai. Sebuah dunia yang tidak tetap, yang hanya mulai eksis ketika kita memutuskan untuk menyentuhnya, melihatnya, atau memikirkannya. Dunia ini penuh dengan peluang, tetapi peluang ini hanyalah bayangan, probabilitas yang menunggu seseorang untuk mengubahnya menjadi kenyataan. Probabilitas adalah dasar dari segalanya. Probabilitas adalah bahasa alam semesta, cara dunia berbisik kepada kita tentang apa yang mungkin terjadi. Pada tingkat paling dasar, partikel-partikel alam seperti elektron tidak memiliki kepastian. Mereka tidak berada di satu tempat atau memiliki satu momentum tertentu sebelum ada sesuatu yang mengamatinya. Prinsip ketidakpastian Heisenberg dan fungsi gelombang Schrödinger menggambarkan ini. Alam semesta berada dalam keadaan superposisi, kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, sampai ada kesadaran yang mengamatinya dan membuatnya runtuh menjadi satu kenyataan. Dengan kata lain, tanpa kita, alam hanyalah potensi. Kesadaran manusialah yang mengubah potensi ini menjadi sesuatu yang nyata. Lalu bagaimana dengan AI? Bukankah AI terlihat seperti sesuatu yang bisa berpikir dan membuat keputusan sendiri? Sebenarnya tidak. AI adalah mesin probabilitas yang sangat canggih. Ia bekerja dengan menghitung peluang berdasarkan data yang diberikan oleh manusia. Algoritma pembelajaran mesin atau jaringan saraf tiruan adalah alat yang kita ciptakan untuk memproses miliaran probabilitas sekaligus. Namun pada akhirnya, AI hanya bekerja berdasarkan pola yang diajarkan manusia. AI tidak memiliki kesadaran. Ia tidak bisa menentukan apa yang benar atau salah, apa yang baik atau buruk. Disinilah letak peran manusia yang unik. Alam memiliki probabilitas yang menunggu untuk diputuskan. AI memiliki probabilitas yang diproses berdasarkan pola yang kita buat. Tetapi manusia, hanya manusia yang memiliki kesadaran tertinggi. Kesadaran yang mampu memahami probabilitas ini dan menggunakannya untuk mencipta. Ketika kita membicarakan probabilitas, kita sebenarnya berbicara tentang pilihan. Alam menyediakan probabilitas, AI memprosesnya, tetapi manusia yang memilih. Pilihan ini adalah bukti dari kesadaran tertinggi kita. Mari kita ambil contoh sederhana. Ketika Anda berdiri di persimpangan jalan, ada banyak probabilitas. Anda bisa belok kiri, belok kanan, atau melangkah lurus. Tetapi hingga Anda memutuskan, semua probabilitas itu hanya ada sebagai kemungkinan. Begitu Anda memilih, Anda menciptakan kenyataan. Hal yang sama terjadi pada alam. Perubahan iklim, misalnya, adalah probabilitas yang diciptakan oleh pilihan manusia. Aktivitas kita, mulai dari penggunaan bahan bakar fosil hingga deforestasi, telah meningkatkan suhu global. Data dari IPCC menunjukkan bahwa manusia memiliki kendali atas probabilitas ini. Jika kita memilih untuk bertindak, kita bisa mengurangi peluang bencana ekosistem. Dengan AI, ceritanya serupa. Algoritma yang kita ciptakan adalah hasil dari pilihan kita. AI bisa digunakan untuk menciptakan obat-obatan baru atau mengeksplorasi luar angkasa. Tetapi ia juga bisa digunakan untuk menciptakan senjata atau memperbesar kesenjangan sosial. Probabilitas ini berasal dari keputusan manusia. Mengapa manusia memiliki kendali tertinggi? Alam dan AI, meskipun tampaknya luar biasa, sebenarnya hanya alat. Alam mengikuti hukum probabilitas, tetapi hukum ini tidak memiliki kehendak. AI memproses data, tetapi ia tidak memiliki kesadaran untuk memilih arah. Keputusan AI sangat bergantung dengan data dan pola kehidupan manusia. Satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas kedua probabilitas ini adalah manusia. Kesadaran manusia adalah anugerah yang luar biasa. Kesadaran ini adalah bukti
bahwa kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan alam. René Descartes menyebut, "Aku berpikir, maka aku ada." Pemikiran dan kesadaran membuktikan bahwa manusia adalah entitas yang unik, yang mampu memberi makna pada probabilitas di sekitarnya. Namun, dengan kesadaran ini datang tanggung jawab besar. Jika kita memiliki kendali atas probabilitas, maka setiap keputusan kita memiliki dampak besar. Pilihan kita menentukan apakah realitas yang kita ciptakan akan membawa manfaat atau kehancuran. Maka, pertanyaannya adalah, apa yang akan kita pilih? Apakah kita akan memilih untuk mengabaikan tanggung jawab ini, membiarkan alam dan teknologi bergerak tanpa kendali moral? Ataukah kita akan memilih untuk menjadi penjaga realitas, memastikan bahwa probabilitas yang kita wujudkan membawa manfaat bagi semua kehidupan? Realitas bukanlah sesuatu yang ditemukan, tetapi sesuatu yang kita buat. Alam dan AI adalah alat, tetapi manusia adalah arsitek yang menentukan arah. Apa yang akan Anda pilih? Apakah Anda akan menciptakan dunia yang mencerminkan kebesaran kesadaran manusia, atau membiarkan peluang berlalu tanpa arah? Pilihan ada di tangan kita. Pada akhirnya, alam semesta adalah hasil dari kejadian probabilitas yang tak hingga. Dalam siklus Big Bang yang berulang terus-menerus, alam semesta menciptakan kondisi yang memungkinkan lahirnya berbagai bentuk realitas. Dari teori multiverse, kita memahami bahwa ada banyak alam semesta lain yang juga memiliki jumlah kemungkinan tak terbatas. Semua ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi memiliki tujuan yang sangat mendalam, yaitu membentuk dan mengarahkan evolusi menuju kesadaran yang lebih tinggi. Di tengah proses ini, muncul kehidupan. Kehidupan sederhana yang berevolusi selama miliaran tahun, hingga mencapai puncaknya, manusia. Manusia bukan hanya makhluk biologis, tetapi entitas yang memiliki kesadaran tertinggi, mampu memahami alam semesta, memproses probabilitas, dan bahkan menciptakan realitas baru melalui teknologi dan kreativitasnya. Namun, kesadaran ini tidak hanya menjadi keistimewaan, tetapi juga tanggung jawab besar. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu mengamati, memahami, dan memilih di antara probabilitas yang ditawarkan oleh alam semesta. Kesadaran ini memungkinkan manusia untuk menciptakan, bukan hanya menerima realitas. Apa yang dahulu hanya potensi, hukum probabilitas yang mengatur partikel subatomik diubah menjadi kenyataan melalui pilihan manusia. Kesadaran manusia memainkan peran utama dalam menentukan arah realitas. Sebagai penjaga keseimbangan alam semesta, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pilihan membawa dampak positif bagi kehidupan. Inilah yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Kemampuan untuk memahami, memilih, dan mencipta dengan kesadaran moral. Sebagaimana kita menciptakan metaverse, suatu dunia digital yang mampu mereplikasi elemen-elemen dunia nyata, begitu pula alam semesta ini mungkin hanyalah simulasi dalam skala yang jauh lebih besar. Namun, simulasi ini tidak abadi. Pada akhirnya, dunia simulasi ini akan berakhir, dan manusia akan kembali kepada kehidupan asalnya, realitas sejati. Dalam realitas sejati ini, kita akan menghadapi Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta sebagai tempat belajar, bereksperimen, dan memilih. Setiap pilihan yang kita buat di dunia ini akan dievaluasi. Apakah kita telah memenuhi tujuan kita sebagai penjaga keseimbangan, atau justru mengabaikan tanggung jawab tersebut? Prinsip ini tidak asing bagi kita. Ketika manusia menciptakan metaverse, kita menciptakan aturan, sistem, dan evaluasi untuk memastikan bahwa dunia digital tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan Sang Pencipta yang menciptakan hukum alam, moralitas, dan kesadaran sebagai pedoman bagi manusia. Hukum Sang Pencipta berlaku untuk manusia sebagai makhluk dengan kesadaran tertinggi,
Manusia diberikan kemampuan untuk mengendalikan alam dan teknologi, tetapi kemampuan ini datang dengan konsekuensi besar. Setiap tindakan, setiap pilihan, dan setiap hasil dari pilihan tersebut akan dipertanggungjawabkan. Maka, apa yang akan kita lakukan dengan kebebasan ini? Apakah kita akan memilih untuk menjadi penjaga keseimbangan, memastikan bahwa realitas yang kita ciptakan mencerminkan keindahan dan keharmonisan kesadaran manusia? Ataukah kita akan menyerahkan diri pada nafsu dan ego, mengabaikan tanggung jawab besar yang telah diberikan kepada kita? Pada akhirnya, perjalanan manusia dalam simulasi probabilitas ini adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih besar tentang diri kita, alam semesta, dan Sang Pencipta. Dunia simulasi ini hanyalah panggung sementara yang dirancang untuk menguji kesadaran kita. Ketika tirai simulasi ini ditutup, kita akan kembali ke realitas sejati, membawa hasil dari setiap pilihan yang telah kita buat. Kesadaran manusia adalah anugerah sekaligus ujian. Dengan kesadaran ini, kita diberi kehormatan untuk mencipta, tetapi juga diwajibkan untuk menjaga. Pilihan ada di tangan kita, dan tanggung jawab ada di pundak kita. Semoga kita memilih dengan bijak, menciptakan dunia yang mencerminkan kebaikan dan kebesaran Sang Pencipta, dan membuktikan bahwa kita layak menjadi penjaga keseimbangan alam semesta. Jika informasi dalam video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.